Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah pada mereka berita tentang dua anak Adam dengan benar ketika keduanya melaksanakan ibadah kurban, maka diterima kurban dari salah satunya dan ditolak dari yang lain. Berkata anak yang kurbannya tidak diterima, saya pasti membunuh. Dijawab oleh anak yang kurbannya diterima, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha, yang salah satu ajaran besar yang disyariatkan dalam hari raya itu adalah ibadah kurban. Ini tentu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak dengan melaksanakan ibadah kurban itu, karena dia adalah ibadah tahunan dan tidak ada gantinya, hanya sekali setahun. Kalau tidak bisa sekarang, tunggu lagi tahun depan. Yang di dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah, Nabi mengatakan, menjelaskan tentang besarnya pahala yang dapatkan oleh yang berkurban itu. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bil quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Orang yang berkurban itu di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, dengan tanduk hewan kurban itu. Ada yang menyebut akan menjadi saksi ibadah. Bisa juga dimaknai bahwa dia diberi pahala dengan menghitung tanduknya itu. Tanduknya dihitung juga. Wa adlabiha, dan kukunya. Wa ash'ariha, bahkan bulunya. Jadi sesuatu yang di bagian hewan itu yang tidak kita hargai, dan kita tidak ada yang
mendapat bagian kadu, dikasih kukunya saja, kan ada dikasih bulunya. Yang tidak kamu hitung saja, itu dihitung oleh Allah dengan pahala yang banyak. Apalagi dagingnya, apalagi tulang-tulangnya yang bisa kamu masak ya. Nah, itu semuanya diberi pahala oleh Allah. Malah disebutkan wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makani qabla an yaqa'a 'ala al-ardh. Darah hewan kurban yang menetes itu lebih cepat sampainya kepada Allah sebagai ibadah dibandingkan cepatnya darah itu sampai ke tanah. Jaraknya pendek dengan tanah, lehernya hewannya digantung, segera itu sampai ke tanah. Lebih cepat atau kalah cepat dengan sampainya darah itu sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian Bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat, tentu ini berlaku bagi orang yang benar-benar melaksanakannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Karena sebagaimana kurban pertama kali dilakukan, tentu saja dengan bentuk syariat yang ada perbedaannya, dilakukan pertama kali oleh dua anak Adam, itu ada yang fatuqub bila min ahadihi, ada yang diterima, yang oleh kita itu dapat seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Tetapi ada juga walan yutaqabbal minal akhar, yang tidak diterima juga ada. Karena itu mari kita perhatikan sebaik-baiknya dan kita laksanakan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis sahih yang berasal dari Barrah bin Azib, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila madza yattaqi min ad-daha'i. Nabi pernah ditanya tentang apa yang mesti dihindari, dijauhi dari hewan kurban. Ulama menyebutkan ini menjelaskan tentang cacat hewan kurban yang membuat kurbannya itu batal, tidak diterima. Kata Nabi arba', ada 4. Mari kita perhatikan ini agar kurban kita tidak bermasalah, karena ini ibadah tahunan dan pahalanya besar. Apa itu yang keempat? Kata Nabi yang pertama adalah al-arja'u al-bayyinu dhalahu. Hewan itu pincang, kambing itu pincang, atau sapi itu pincang, yang jelas pincang. Ketika disuruh berjalan kelihatan cengkaknya, atau ketika dia berjalan bersama rombongannya ketinggalan dia. Tentunya ini dipastikan ketika membelinya dengan sangat hati-hati. Tidak bisa dilihat saja dari jauh, dilihat saja fotonya. Ini gimana nih sapinya? Bisa dicek jalannya. Oh, tidak bisa Pak, dia hanya di kandangnya. Nah, kalau tidak bisa dilihat kan? Karena dia mesti tidak pincang. Tes dulu, suruh dia berjalan, lihat jalannya itu benar atau tidak. Nah, ini tentu ketika kita kurban sendiri di rumah, misalnya ketika belinya, cek hati-hati. Atau kita yang mengelola pelaksanaan kurban, pastikan ya. Jadi tidak cukup dilihat jauh, ini mentang-mentang gemuk kan? Tidak ada gemuk, tidak ada jumlah dagingnya, tapi kita tidak dibenarkan mempersembahkan hewan kurban kepada Allah itu hewan yang cacat. Kita aja tidak mau menerima yang cacat. Kemudian kata Nabi al-arwah, hewan yang buta, al-bayyinu awaruh, yang jelas buta. Ketika dilihat matanya putih, atau ketika direspon dikasih rangsangan matanya tidak merespon.
Atau ketika makan tidak jelas mana yang makan karena dia buta sebelah, apalagi dua-duanya. Jadi ini dipastikan. Dan kemudian percaya saja dengan dijanjikan nanti, pokoknya sesuai dengan syarat. Datang pagi-paginya sebelum disembelih, rupanya pincang, rupanya tidak boleh. Langsung aja diikat di pohon. Tak bisa kita cek, ini bisa jalan dengan benar tidak? Ini buta. Kalau dilihat fotonya, tidak tahu. Kemudian al-maridun, hewan yang sakit, al-bayyin maraduha, yang jelas sakitnya. Cek betul-betul kesehatannya. Jangan sampai hewan kurban itu hewan yang sakit dan benar-benar diperiksa. Jangan seperti kasus sebagian orang minta surat keterangan kesehatan misalnya, ditelepon saja, tidak dicek sudah keluar surat keterangan kesehatan. Ini betul-betul dipastikan jawi itu, kambing itu, sapi itu sehat. Karena kalau sakit tidak boleh. Kemudian al-awra'u allati la tunki, hewan yang kurus, yang seperti tidak ada sumsumnya, kurus. Ada kadang-kadang kejadian sehingga kemudian di mana lagi datangnya pagi ini. Makanya dipastikan terlebih dahulu. Yang kata para ulama, jika 4 cacat ini, pincang, buta, sakit, kurus, itu membuat kurban itu tidak sah. Kemudian ada lagi diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui Ali bin Abi Thalib dalam pelaksanaan. Ini kadang-kadang mungkin karena tidak tahu atau gimana atau sudah biasa, tapi ini riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Para ulama sepakat bahwasanya ketentuannya seperti disebutkan dalam hadis ini. Jadi tidak ada khilafnya di sini. Disebutkan oleh Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala muddi. Nabi menyuruh saya membantu menyelenggarakan unta kurban. Jadi ketika itu Nabi berkurban banyak. Ada yang menyebut Nabi ketika itu berkurban 100 unta. Sebagian sudah Nabi yang sembelih, selenggarakan, dan sebagian dia minta tolong kepada Ali untuk dilenggarakan itu. Jadi saya dimintai tolong oleh Nabi untuk turun membantu menyelenggarakan hewan kurban berupa unta. Kemudian kata Ali, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Saya diperintah oleh Nabi untuk membagi-bagikan, karena daging kurban itu dimakan untuk yang berkurban, kemudian dibagikan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, makan boleh yang berkurban, kemudian kasih orang-orang yang kaya juga. Jadi mentang-mentang dia kaya, nggak usah dikasih, dia itu udah kaya. Kasih juga kali orang yang sudah cukup itu. Karena ini pesta besar kaum muslimin. Dan juga orang-orang yang membutuhkan. Jadi kata Ali, saya diperintah oleh Nabi untuk membagi-bagikan. Apa yang dibagi itu? Lahmiha, dagingnya yang bisa dimakan itu, tentu juga tulang-tulangnya yang bisa dimakan secara kita. Kemudian apa lagi? Wajulubiha, kulitnya juga. Kulitnya itu juga jatah masyarakat. Tak boleh kemudian orang yang berkorban ngambil lagi kulitnya untuk dijual untuk dia. Jadi semua dibagikan. Kemudian malah wa ajillatiha, perhiasan yang melekat pada hewan itu. Kalau unta kan ada tempat bulunya, penutupnya, itu juga dibagi. Jadi orang yang berkorban, ini korban saya, diambil lagi tutupnya, talinya yang ikat. Kemudian yang disebutkan yang terkadang tidak kita laksanakan itu malam banyak.
wa alla u'tiyal jazzara minha. Nabi menyuruh saya, kata Ali, untuk tidak memberikan kepada tukang potong bagian dari hewan kurban. Jadi tidak boleh mengupah tukang potongnya, mungkin dari kepalanya atau kakinya sebagai jatahnya, sebagai upahnya, tidak boleh. Atau yang bekerja dikasih bagian dari hewan kurban itu karena dia bekerja, ya tidak bekerja tidak dapat. Wa alla uqtiyal jazzara minha. Nah, ini salah satu titik kritis. Terus bagaimana caranya? Dia sudah berjasa di situ, dia sudah bekerja. Yang bekerja itu, yang memotong itu mewakili kerja dari yang berkurban. Karena substansi berkurban itu dia yang berkurban, dia yang menyelenggarakan. Maka kata Nabi di ujung hadis itu, innahnu nu'tihi min indina. Upah untuk yang memotong itu, untuk yang bekerja itu, perluasannya di kita, itu dikasih khusus dari yang berkurban. Jadi ini bagian-bagian tentang petunjuk pelaksanaan kurban itu yang tegas-tegas dijelaskan oleh Nabi, yang tentunya kalau kita langgar, ya kita tidak dapatkan seperti yang dijanjikan. Apapun alasannya, kami dari dulu ya seperti ini. Ini adalah ibadah. Jadi kurban itu adalah ibadah. Yang ibadah itu dinilai oleh yang menyuruh ibadah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bisa saja mungkin kita dapat pestanya, dapat makannya, dapat silaturahimnya, dapat rame-ramenya, dapat ketawa-ketawanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala yang nilai tidak bisa. Yang kasih. Jadi kita senantiasa ingat ini adalah ibadah dan ini adalah ibadah langka. Kalaupun ketemu dengan Idul Adha kadang-kadang tidak mampu. Kalaupun mampu kadang-kadang ada aja dicarikan alasan oleh setan. Jadi ketika kita melaksanakannya, baik yang seekor kambing atau dua kambing atau satu sapi atau dua sapi atau beberapa sapi, semuanya perhatikan. Jangan sampai yang cacat, yang menggugurkan ibadah itu sebagaimana dijelaskan tadi oleh Nabi, atau mungkin dalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Nabi. Karena itu menghalangi kita atau mengurangi kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus memperdalam ilmu kita berkaitan dengan ibadah ini dan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya, setunduk-tunduknya. Ya, kalau sudah begini diatur oleh Allah, sudah begini ditetapkan oleh Nabi, masa saya mau merubahnya? Kan dia yang bikin syariat ini, bukan saya. Saya hamba, saya hanya menjalankan. Saya minta dinilai, saya minta dikasih rahmat dengan ibadah. Karena itu saya ikuti. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dari ibadah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtari riyadil absar ta'allakum turham. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله